Selamat pagi Sobat Infocom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Hawa Malia yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Jurusan RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak adalah salah satu mata pelajaran yang ada di SMK Infocom Kota Bogor. Mari kita simak liputannya. SMK Infocom memiliki beberapa kejuruan. Ada program siaran dan pertelevisian, multimedia, teknik komputer dan jaringan, dan yang terbaru yaitu jurusan desain komunikasi visual atau bisa disebut dengan DKV. Adapun jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Rekayasa perangkat lunak atau bisa disingkat dengan RPL adalah salah satu bidang profesi dan juga mata pelajaran yang mempelajari tentang pengembangan perangkat-perangkat lunak, termasuk dalam hal pembuatannya, pemeliharaannya hingga manajemen organisasi dan manajemen kualitasnya. Pertama-tama karena satu, aku tertarik sama yang namanya komputer. Dua, menurut aku RPL itu tantangan ya, karena kita berbasis sistem dan itu kan berbasis website, di mana kita merakit website, membuat website gitu. Satu, harus punya laptop sih, karena kalau misalnya nggak punya laptop itu kadang susah banget kan, harus minjemin itu. Sedangkan kita tuh apa-apa buat laporan, buat website itu susah banget. Jadi satu harus ada barangnya. RPL itu lebih ke perancangan sistem ataupun software, bisa merancang sistem berbasis web, berbasis mobile, terus sistem berbasis desktop gitu ya. Kalau TKJ itu lebih ke hardware ataupun perangkat keras, bisa menjadi seorang teknisi jaringan dan komputer, terus bagaimana caranya merancang sistem jaringan internet, jaringan wireless, dan bagaimana caranya mengkonfigurasi server itu. Yang dipelajari di program studi RPL banyak ya. Yang pertama, kita bisa belajar bagaimana cara itu tadi merancang sebuah sistem berbasis website. Sebelum kita merancang sistem berbasis website, kita pelajari dulu skrip untuk merancang web itu apa aja sih skrip yang digunakan, terus softwarenya apa aja sih untuk yang digunakan untuk merancang web tersebut agar web tersebut bisa terrealisasikan dan bermanfaat untuk orang banyak. Terus bisa dikatakan RPL ini merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada perangkat lunak guna melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pembangunan. Kembali dengan menerapkan prinsip rekayasa sehingga memperoleh perangkat lunak yang bisa bekerja secara lebih efisien dan efektif pada usernya nanti. Dari SMK Infocom, tim liputan melaporkan. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional terkenal di Indonesia hingga ke mancanegara. Berikut liputannya. Indonesia adalah negara yang terkenal kaya akan alat musik tradisional. Salah satunya yaitu gamelan, alat musik beberapa daerah di Indonesia yang sudah terkenal hingga mendunia. Gamelan dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan, mengiringi tarian, membangun suasana religius, sarana dakwah, meramaikan perhelatan, serta menyambut tamu penting. Gamelan terdiri dari sejumlah alat musik, umumnya seperti gendang, gong, suling, gambang, rebab, siter, dan masih banyak lagi. Alat musik tradisional ini telah dikenal tidak hanya di tingkat nasional, namun hingga ke mancanegara. Kata gamelan ini kemudian diberi akhir-an untuk menunjukkan kata benda. Gamelan bisa dimaknai sebagai perangkat alat musik yang dipukul atau ditabuh. Alat musik tradisional ini diperkirakan sudah ada semenjak 404 Masehi. Gamelan Jawa hingga saat ini masih sering digunakan untuk mengiringi acara kebudayaan seperti pertunjukan musik, pagelaran wayang hingga acara pernikahan yang menggunakan adat Jawa. Bogor menjadi salah satu tempat destinasi wisata di Indonesia. Akan kami sajikan 2 rekomendasi tempat wisata di Bogor, berikut liputannya. Bogor adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat yang menjadi salah satu kota hujan wisata di Indonesia.
Selain dikenal sebagai pusat perbelanjaan, kota yang mendapat julukan kota hujan ini juga memiliki berbagai macam objek wisata, mulai dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Tak heran jika kota ini menjadi salah satu tujuan wisata yang selalu ramai dikunjungi. Untuk tempat wisata yang pertama, ada Taman Fatan Hambalang, yang berlokasi di Bukit Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Dengan harga tiket masuknya sangat terjangkau, yakni hanya Rp5.000 saja per orang. Selain tiket masuk, pengunjung juga harus membayar biaya parkir yang juga terjangkau. Harga parkir motor adalah Rp5.000 dan mobil Rp10.000. Dengan nominal tersebut, pengunjung sudah dapat menikmati suasana Taman Fatan Hambalang yang memiliki pemandangan indah dari ketinggian. Saat cuaca cerah, maka pemandangan ke arah pegunungan di sekitar Bogor akan tampak begitu menawan, sehingga pas untuk latar belakang foto. Selain menikmati panorama, pengunjung juga bisa memesan makanan dan minuman yang dijual di sana. Harga menu makanan dan minuman adalah mulai Rp5.000 hingga Rp20.000. Jam buka Taman Fatan Hambalang berbeda pada hari Senin sampai Jumat, dan akhir pekan atau Sabtu dan Minggu. Pada hari Senin sampai Jumat, Taman Fatan Hambalang buka pada pukul 11 siang hingga jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada weekend atau Sabtu dan Minggu, jam bukanya adalah pukul 9 pagi hingga jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Dan yang terakhir ada Chevrolet Resort and Camp, berlokasi di Jalan Raya Veteran 3 Banjarsari, RT 1, RW 4, Ciawi, Bogor. Harga tiket masuk Chevrolet Resort and Camp Rp15.000 hingga Rp25.000. Buka pada jam 8 pagi hingga jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Chevrolet Resort and Camp dapat menjadi wisata singkat di dekat ibu kota. Di sini, wisatawan dapat menikmati keseruan bermain dan menginap di resort. Udara di Bogor yang segar dapat sangat terasa di sini, ditambah dengan pemandangan modern dan asri yang meliputi objek wisata ini. Menikmati indahnya pemandangan taman-taman alam buatan resort, hijaunya rerumputan dan pohon membuat siapapun nyaman memandangnya. Ada juga kolam-kolam buatan yang di sekitaran taman, memang sangat menyejukkan mata. Bangunan penginapan di sini juga tampak instagramable. Wisatawan dapat menjadikan bangunan resort sebagai objek wisata yang menarik. Tak hanya itu, spot foto buatan lain juga hadir sebagai suguhan bagi wisatawan untuk mengabadikan gambar, seperti gapura bergaya Cina, pagoda, payung yang digantung, dan lainnya. Terdapat sebuah pagoda yang berdiri dengan kokoh berwarna merah dan hijau, memiliki lintasan jembatan dengan pegangan berwarna senada yang membuatnya tampak khas seperti budaya Cina. Selanjutnya, ada juga gapura yang memiliki desain sangat khas dengan negara Cina, dan semakin meriah dengan adanya lampion-lampion yang menggantung di kawasan ini. Dari SMK Infokom, Tim Liputan melaporkan. Sahabat Infokom, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam kabar sekolah kali ini. Bersama saya Hawa Malia, bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.